Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi untuk tugas kuliah dengan mata kuliah Sistem Operasi dengan bimbingan Bapak dosen yaitu Bapak Muhyiddin Saputra MKOM. Langsung saja nomor 1. Apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Jawabannya adalah sistem operasi dalam kurung operating system (OS) adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi perangkat lunak lain. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi adalah manajemen proses, mengatur eksekusi program, penjadwalan proses, dan alokasi CPU. Contohnya adalah Windows menggunakan Task Manager untuk mengelola proses yang sedang berjalan. B. Manajemen memori, mengalokasikan dan membebaskan memori untuk program. Contoh virtual memory pada Windows dan Linux. C. Manajemen file, mengatur penyimpanan, akses dan organisasi file di hard disk. Contoh NTFS pada Windows, ext4 pada Linux. Manajemen perangkat I'(O), mengontrol perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer. Contohnya, driver printer diinstal agar bisa digunakan. E. Keamanan dan proteksi, melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah. Contoh, firewall, enkripsi data, autentikasi pengguna. Manajemen user interface, menyediakan antarmuka pengguna, GUI atau CLI, agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer. Contohnya, Windows dengan GUI, Linux dengan CLI seperti terminal. Dengan adanya sistem operasi, pengguna tidak perlu berinteraksi langsung dengan perangkat keras, sehingga pengguna komputer menjadi lebih mudah dan efisien. Nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Jawabannya, karakteristik akses kode sumber atau terbuka, siapa saja bisa melihat, memodifikasi dan mendistribusikan ulang. Lalu closed source, tertutup, hanya pengembang resmi yang bisa mengakses dan mengubah kode. License-nya biasanya menggunakan license seperti GPL, MIT, BSD yang mengizinkan modifikasi dan distribusi bebas. Closed source-nya menggunakan lisensi komersial. Pengguna harus membayar untuk menggunakan dan tidak boleh memodifikasi. Biaya untuk open source gratis atau bisa didapatkan dengan biaya sangat rendah. Untuk closed source, berbayar seringkali dengan model lisensi atau langganan. Keamanan, open source lebih transparan karena kode bisa diaudit oleh banyak orang. Kalau yang closed source, keamanan bergantung pada vendor. Pengguna tidak bisa mengaudit sendiri. Dukungan dan pengembangan dikembangkan oleh komunitas, seringkali ada forum dan dokumentasi online. Lalu untuk closed source-nya, dukungan resmi dari perusahaan pengembang sering dalam bentuk customer support yang berbayar. Contoh OS untuk open source yaitu Linux, Ubuntu Debian, FreeBSD, Android, AOSP. Untuk closed source, Windows, macOS, dan iOS. Kesimpulannya, open source lebih fleksibel, murah, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Closed source lebih stabil, memiliki dukungan resmi, tetapi penggunanya lebih terbatas. Gambarkan skema dasar sistem komputer. Berikut adalah skemanya. Sini ada user interface, lalu application layer, operating system, selanjutnya hardware, CPU, processing unit, lalu ada RAM, memory, storage, disk atau SSD, input-output device, keyboard, mouse, printer. Jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Untuk perangkat input, digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik teks, mouse untuk navigasi dan klik, scanner untuk memindai dokumen dan gambar, mikrofon untuk input suara. Perangkat proses atau processing device, komponennya yang mengelola data dari input menjadi informasi yang dapat digunakan. Contoh, CPU, otak komputer memproses instruksi, lalu ada GPU, memproses grafis dan visual, chipset menghubungkan berbagai komponen dalam motherboard.
Perangkat output menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya, monitor, printer, speaker. Perangkat memori menyimpan data sementara atau permanen untuk digunakan oleh sistem. Contohnya ada RAM, ada ROM, ada HDD atau SSD, lalu cache memory. Kesimpulannya, input memasukkan data, proses mengelola data, output menghasilkan informasi, memori menyimpan data untuk sementara atau permanen. Jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22, pilih salah satu. Di sini saya memilih Ubuntu 22. Yang pertama, download Ubuntu ISO-nya, unduh file ISO Ubuntu 22 dari situs resminya Ubuntu, lalu buat bootable USB, gunakan Rufus atau DD Command Linux untuk membuat USB bootable. Lalu booting dari USB, masukkan ke BIOS UEFI, atur boot dari USB, simpan dan restart. Lalu masuk ke installer Ubuntu, pilih try Ubuntu untuk uji coba atau langsung install Ubuntu. Pilih layout keyboard, pilih bahasa dan layout keyboard yang sesuai, pilih jenis instalasi, normal installation dengan software tambahan atau minimal installation. Atur partisi disk, install alongside, dual boot atau erase disk, install bersih. Buat akun dan password, masukkan nama pengguna dan kata sandi untuk login, tunggu proses instalasi, lalu restart dan selesai. Setelah restart dan selesai, cabut USB, login dan Ubuntu siap digunakan. Oke, demikian video presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.